Saudara-saudari yang terkasih dari keluarga Vincentian, kita teruskan renungan kita dan semuanya mengantar kita untuk memikirkan apa itu iman. Kita sudah percaya kepada Yesus memang, tetapi kadang-kadang ada kekeliruan tentang apa itu iman. Apakah ini suatu pengetahuan dengan menghafal satu doa aku percaya dan seterusnya, atau sesuatu yang jauh lebih mendalam. Saya ambil dari halaman 11 dalam Jalan Vincentian. Apakah kita perlu, baik demi kesempurnaan kita sendiri maupun untuk mengusahakan keselamatan jiwa-jiwa, kita membiarkan diri mengikuti cahaya iman selalu dan dalam segala hal. Cahaya iman, sesuatu yang berkembang terus. Kita ambil dari Vincentius sendiri. Dia bukan mencapai iman yang sempurna dalam waktu yang singkat. Dia tentu perlu pelan-pelan. Dia dari keluarga Katolik, petani-petani di kampung, dan di situ memang mulailah ada imannya. Dan hal ini selalu akan diingat oleh Vincentius. Kalau dia mau memberi contoh dari iman yang katanya paling dasariah, dia ambil gadis-gadis dari kampung dan pasti dia memikirkan mamanya sendiri. Kalau dia bicara kepada putri kasih yang pada umumnya pada permulaan datang dari gadis-gadis desa, justru dia berkata bahwa ini dari pengalamannya sendiri. Dia sudah sebagai anak dari orang petani tahu bahwa iman adalah sesuatu yang dihayati oleh orang-orang di pedalaman. Selama 15 tahun katanya dia hidup sebagai petani, anak petani, dan menghayati iman itu. Oleh sebab itu dia berkata bahwa orang miskin, orang dari pedesaan adalah orang yang paling kaya dalam iman. Suatu iman yang bukan dari pikiran dengan semua hal-hal teologi yang tinggi-tinggi, tetapi dari suatu cara menghadapi semua kesulitan, semua tantangan. Kalau kamu sungguh-sungguh orang miskin, katanya kepada putri kasih, kamu akan sungguh-sungguh kaya, karena Allah adalah segala-galanya untuk kamu. Berilah dirimu seutuhnya kepadanya. Kamu tidak pernah akan merasa ditipu atau ada kekurangan. Ya, sister-sister, Allah setia pada janjinya. Allah baik sekali dan boleh kita percaya kepadanya. Ini kekayaan kita. Maka dalam semua kesulitan yang dia alami di keluarganya sendiri, tetapi sesudah itu waktu harus menghadapi keadaan di Picardy, di Lorraine, di daerah dekat Paris yang dengan perang dan wabah pes dan seterusnya, dia justru berkata bahwa dalam keadaan itu
orang-orang kecil tetap beriman. Barangkali kita bisa memikirkan itu dalam masa sekarang dengan pandemi. Siapa yang selalu memikirkan dengan pesimisme hari depan dan lain-lain, ada maksud, ada alasan untuk sedikit merasa pesimis, tetapi justru kalau kita beriman, perlu kita menghadapi semua tantangan itu dengan pikir bahwa Allah akan menyertai kita. Bukan akan membuat mujizat, bukan dengan soal harus berdoa ini, berdoa itu. Hanya menyerahkan diri ke dalam tangannya. Tahu bahwa dia setia. Dan dia mengalami itu juga waktu dia menjadi pastor paroki di Clichy. Dia berkata bahwa Sri Paus pun tidak sebahagia dengan aku, pastor paroki di kampung. Umat begitu baik, begitu mau mendampingi. Dia berkata bahwa adalah suatu pengalaman yang begitu indah. Pengalaman singkat, dia tidak sampai 1 tahun di situ, tetapi toh dari situ dia bawa sesuatu yang seumur hidupnya masih bisa dia renungkan. Tentunya dia juga mengalami krisis iman. Dan kapan? Mengalami krisis iman justru waktu dia tidak kerja untuk mendampingi orang kecil. Dia ambil krisis iman dari seorang dokter teologi yang karena menjadi orang untuk mendampingi Ratu Margo, dia tidak kerja lagi sehingga imannya hilang dan menjadi suatu krisis psikologis, menjadi gila, hampir mau membunuh diri. Dan Vincentius mengorbankan diri dengan berkata, Tuhan, beri krisis itu kepada aku. Dan kebetulan dokter itu sembuh. Tetapi untuk Vincentius, krisis itu 3 tahun. Selama 3 tahun, dia merasa begitu bingung, begitu tidak tahu apakah dia bisa diselamatkan dan seterusnya. Dan dia tulis doa, aku percaya, pesan doa itu di dekat hatinya, dan kalau krisis datang, dia letakkan tangan ini saja. Tetapi menderita kuat. Dan bagaimana dia bisa keluar dari krisis iman itu? Dengan janji akan kerja terus menerus untuk membawa kabar baik kepada orang miskin. Waktu dia buat janji itu, tiba-tiba krisis itu hilang. Berarti ya memang kita secara psikologis mengartikan selama dia memikirkan diri sendiri, krisis. Ketika dia berkata, aku tidak pikirkan aku, hanya pikirkan orang lain, selamat. Ini iman, menggosongkan diri dan sungguh-sungguh hanya memikirkan bagaimana menghadirkan kasih Allah untuk orang lain. Maka dalam hal ini dia tentunya bisa melaksanakannya dengan pengalaman di Folleville tahun 1617, pengalaman di Châtillon-les-Dombes. Selalu saya kembali kepada pengalaman-pengalaman itu karena ini dasar. Tetapi dalam pengalaman itu sama juga yang dia temu ialah bahwa kalau sungguh-sungguh mau mendampingi orang,
dan mengatur supaya orang miskin bisa keluar dari kemiskinan mereka, ya ada yang bisa pegang, yaitu iman. Bukan kepandaian manusiawi, bukan rencana ini dan rencana itu, semuanya itu perlu, tetapi dasarnya iman. Kita sudah dengar itu, Vincentius yang berkata kepada Pertai, kita hidup karena Kristus, mati dalam Kristus, dan akan bisa mati dalam Kristus kalau kita ikut hidup dengan Dia, dan seterusnya. Maka inilah dasar iman, bukan suatu agama tertentu dengan semua dogma-dogma. Itu perlu, tentunya kita Katolik bukan sembarangan. Tapi apakah cukup menjadi penganut Katolik untuk beriman? Cukup barangkali untuk merasa bahwa kita mempunyai dasar intelektual, dasar apa saja, tetapi apakah hati kita sungguh-sungguh dikosongkan supaya Allah mengisinya? Ingatlah kata Vincentius, kita sungguh-sungguh harus mengosongkan diri supaya ada tempat untuk Allah. Kalau saya cari iman untuk kepentingan pribadi, untuk mengatasi masalahku dan lain-lain, saya akan kecewa. Justru disitulah pengalaman petani-petani dalam perang, dalam semua kesulitan yang tak berdaya, tetapi beriman. Kalau kita bisa menyerahkan diri seutuhnya begitu, maka ada yang akan terjadi. Lalu pengalaman krisis karena tidak kerja, dia berkata iman kita bukan untuk tinggal di dalam rumah atau dalam kontemplasi, tetapi untuk keringat, untuk ambil dengan dan bekerja dengan keringat wajah kita. Semuanya sangat penting, dan lagi satu dimensi dari iman Vincentius ialah iman dalam gereja. Bukan iman saya sendiri atau menurut pikiranku, tetapi dalam gereja. Dia hidup pada masa ada krisis besar dalam gereja. Krisis Protestan atau Kristen, yang Lutheran, yang Calvinis, krisis Jansenisme, krisis juga orang-orang yang begitu anggap diri hebat-hebat sehingga melayang-layang di surga. Dan semua itu Vincentius berkata, kembalilah kepada yang diputuskan dalam Konsili Trent. Kembalilah kepada apa yang dikatakan oleh Sripaus. Bukan mau menciptakan agama sendiri. Tentunya dengan sifat kritis, yaitu kritis yang dalam arti positif. Mau mempelajari benar-benar apa latar belakang keputusan ini atau apa arahnya, tetapi dengan kepercayaan bahwa Tuhan akan bekerja dalam gereja. Kita masa sekarang mengalami juga krisis dalam gereja yang besar sekali, yang di Eropa, tetapi juga saya kira akan mulai di sini,
banyak yang bertanya, apakah benar arah dari gereja? Apakah perlu selalu klerikalisme, yaitu imam-imam yang di atas dan kaum awam di bawah dan terusnya? Okey, kita bisa mengalami ini. Bisa juga merasa sedikit goyang dan bingung dengan arah yang dianggap diambil oleh gereja. Boleh. Bukan ikut-ikutan seperti domba yang tidak tahu apa-apa atau seperti orang kanak-kanak yang tidak pikir, tetapi selalu dengan percaya bahwa akhirnya Tuhan akan menjadi gerejanya tempat yang mewartakan kabar baik, yang mewartakan Injil untuk orang kecil, dan dengan demikian bekerja di dalam gereja. Iman yang menjauhkan diri dari gereja sebagai umat Allah seluruhnya, bukan hanya uskup dan paus dan lain. Kalau kita mengasingkan diri dari yang lain, iman akan mati juga. Dan ini pengalaman dari Vincentius. Dia bisa menjadi yang membaharui iman di Perancis dan di daerah lain pada abad ke-17 karena dia setia pada gereja. Setia secara kreatif, bukan ikut-ikutan. Setia dengan selalu menciptakan sesuatu yang baru kalau dia rasa bahwa inilah kehendak Allah, tetapi bukan dari pikirannya sendiri. Saya selalu kembali ke situ karena sudah dengar dari orang lain bahwa inilah yang diharapkan Allah dari dia. Percaya bahwa kita akan sungguh-sungguh bisa menjadi orang beriman sejauh kita mau keluar dari diri sendiri, sejauh kita mau hidup sebagai orang yang dijiwai oleh Roh Kudus. Kita dalam masa novena Roh Kudus, kita dalam masa menantikan hari raya Pentakosta, ya akan dirayakan di rumah masing-masing, tetapi toh bukan sendirian dengan seluruh gereja. Tidak perlu kontak fisik untuk itu. Perlu percaya bahwa orang lain juga menghadap masalah yang sama, menjawab dengan iman yang sama, yaitu dengan menyerahkan diri sepenuhnya kepada kehendak Allah. Iman bukan sesuatu yang pasif, membiarkan, tetapi sesuatu yang sangat aktif. Vincentius belajar hal itu dari iman di kampungnya. Sesudah itu dengan dibina oleh de Berulle, oleh François de Sales, oleh banyak orang lain, dan dengan sesudah itu menjadi pembina orang lain karena dia selalu melupakan diri, selalu hanya mencari Yesus, jalan kebenaran, kehidupan, Yesus yang satu-satunya bisa memberi. Seperti dikatakan Yesus kepada wanita di Samaria, kalau engkau tahu siapa yang meminta air darimu, engkau akan minta air hidup. Kita
membiarkan Yesus meminta kepada kita penyerahan kita seluruhnya, seutuhnya, dan Dia akan mengisi kita secara luar biasa. Secara sehidup-hidup, sepanjang hidup, bukan sesuatu yang tiba-tiba. Bisa tiba-tiba seperti untuk Paulus, tetapi pada umumnya suatu perkembangan bersama dengan orang lain dalam kerukunan, dalam gereja, dalam merasa kita bersama menuju Yesus yang seperti kita renungkan dalam Yesus naik ke surga, Yesus yang membawa semua kemanusiaan kita ke sisi kanan Bapa untuk bisa menjiwai kita dengan rohnya. Semoga iman itu selalu kita hayati. Lihat sejarah Vincentius, ya kita akan dapat suatu contoh yang sangat indah.